Terus yang lainnya kemarin tim BK juga UMI CS itu pada saat memfasilitasi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu melalui strategi yang luar biasa yang akhirnya kita pun juga lebih baik dari beberapa SMA yang lain di Kota Tasik untuk tingkat keterima di perguruan tinggi negeri. Jadi banyak strategi Bapak Ibu. Terus ini yang kemarin kita kerjakan Bapak Ibu yang kaitannya dengan pupuk kompos yang buat si Lilis, Putin, Mami Yulis, ini yang kemarin kaitannya dengan ini yang sering diskusi sama Pak Ustadz juga karena ini kaitannya dengan proyek P5 kita Bapak Ibu. Proyek P5 kita karena diawali dari bagaimana anak-anak kita berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pokoknya yang raminya kayak gini Bapak Ibu sekarang. Kalau dulu di Kurtilas kita ada 4C, critical thinking, kolaboratif, komunikasi sama critical thinking, kolaboratif, critical thinking sama komunikasi, ya komunikasi. Jadi tapi kalau sekarang ini sekarang pada intinya ini kalau misalkan kita kaitan dengan kurikulum merdeka yang berawal dari beriman dan bertakwa, mandiri, berakal kritis, kebinaan global sama kreatif. Makanya kemarin waktu pas ada beberapa anak-anak siswa yang nanya, Pak Ali saya nggak punya baju pahlawan gini. Jadi pada intinya bukan karena baju pahlawannya, tapi karena bagaimana kita kreatif untuk kita cosplay diri kita. Sesederhana pun kayak kemarin Bakung memakai kaos, terus itu sudah seperti Sisinga Maharaja. Jadi bagaimana kita bisa berkreativitas yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Terus lanjut Bapak Ibu. Ini lewat. Ini yang kaitannya dengan yang siswa-siswi kita ternyata bagaimana teori kontrol sama responnya, bagaimana kita realitas kebutuhan kita sama tapi itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemarin pada saat kita ada kaitannya dengan matrikulasi matematika sama bahasa Inggris itu terasa banget Bapak Ibu, itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi karena anak yang sudah mampu, bukan anak yang pintar Bapak Ibu ya. Pintar Bapak Ibu, beberapa siswa yang ternyata harus bisa menjadi tutor sebaya kepada siswa-siswi yang lain karena itu kaitannya dengan realitas kebutuhan masing-masing siswa itu berbeda. Terus yang kaitannya dengan yang lain Bapak Ibu, semua orang itu melihat yang sama tapi ternyata gambarannya berbeda. Terus Bapak Ibu, ini yang tujuan pendidikan yaitu sebagai seorang guru kita harus dapat menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dari anggota masyarakat. Pendidikan harus berpihak pada murid. Bapak Ibu, pada saat siswa-siswi kita kemarin mereka bisa menjahit kolor celana sama baju, mereka sangat senang banget dan itu ternyata itu sesuai dengan prinsip yang ini Bapak Ibu. Segala hal ternyata sudah kita laksanakan karena orang tuanya tidak mendukung, segalanya tidak mendukung dan sebagainya. Anak-anaknya mau bercita-cita seperti apa, bermimpi seperti apa, sementara kondisi ekonominya mereka seperti itu. Dan akhirnya kita arahkan ke BLK Bapak Ibu dan ternyata Bapak Ibu kita kompak untuk membuat program ini dan alhamdulillah tahun ini kita program BLK sangat sukses dan sekarang kita sudah anak-anak itu sudah belajar di rumah batik. Jadi itu menjadi salah satu fokus kita, kriteria kita Bapak Ibu, bahwasanya anak yang bekerja pun disputas kita rawat. Dan Bapak Ibu terima kasih karena sudah kompak mengerti kondisi kalau misalkan ngajar di 12 IPS 3 siswanya tinggal 9 orang kata Bunita atau IPS 2 juga sama ya. Oh 3, 4 karena orang tuanya tidak mendukung, segalanya tidak mendukung dan sebagainya. Anak-anaknya mau bercita-cita seperti apa, bermimpi seperti apa, sementara kondisi ekonominya mereka seperti itu. Dan akhirnya kita arahkan ke BLK Bapak Ibu dan ternyata Bapak Ibu kita kompak untuk membuat program ini dan alhamdulillah tahun ini kita program BLK sangat sukses dan sekarang kita sudah anak-anak itu sudah belajar di rumah batik. Jadi itu menjadi salah satu fokus kita, kriteria kita Bapak Ibu, bahwasanya anak yang bekerja pun disputas kita rawat.
Dan Bapak Ibu terima kasih karena sudah kompak mengerti kondisi kalau misalkan ngajar di 12 IPS 3 siswanya tinggal 9 orang kata Bu Nita, atau IPS 2 juga sama ya. Oh 3-4 oleh siswa-siswi kita di kelas, karena siswa-siswi kita tentunya menjadi hiburan kita Bapak Ibu di sekolah pada saat kita itu mengajar dengan berbagai strategi atau metode pembelajaran yang luar biasa. Tentunya pada saat kita banyak senyum, banyak menghargai siswa-siswi kita, banyak memberikan apresiasi pada siswa-siswi kita, tentunya itu akan menjadi bekasan atau membekas yang positif tersendiri bagi anak-anak kita Bapak Ibu, yang tentunya siswa-siswi kita selalu bisa menjadi teman, bisa menjadi siswa dan siswa dan guru dan sebagainya. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk nanti kedepannya saya akan beberapa kali untuk membagikan konser yang kaitannya dengan beberapa hal, beberapa materi yang saya dapat Bapak Ibu dari apa yang saya pelajari di guru penggerak atau materi-materi guru penggerak. Tentunya ini hanya sekedar saya membagikan materi Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu yang lebih menguasai, lebih memahami kondisi lapangan, lebih berpengalaman dalam mengalami kondisi siswa dan sebagainya. Dan ini hanya sekedar teknis yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk nanti pembelajaran di kelas ataupun nanti di lapangan. Tentunya kita bersama-sama Bapak Ibu untuk kita itu selalu memberikan pelayanan yang baik, yang terbaik bagi putra putri kita, dan mewujudkan SMA 10 yang ramah akan anak atau sekolah ramah anak dan ramah terhadap disabilitas Bapak Ibu. Karena ada siswa kita anaknya Bu Pia ya, Putri ya, Putri 10-7 itu kemarin ada Munef Pak Asep dari distrik nanyakan di sini ada yang disabilitas nggak gitu. Ada Putri, dan pelayanannya gimana? Setelah saya nanya ke ibunya Putri, Putri jawabannya ibunya Putri pada saat nanya ke Putri, Putri gimana kamu di SMA 10? Kata Putri, dulu waktu di SMP Putri sering nangis Bapak Ibu. Setiap kali pulang sekolah itu sampai ke kelas 9 Putri itu sering nangis. Tapi setelah di SMUTAS, setelah di SMA 10 katanya Putri mendapatkan perlakuan yang baik dari teman-temannya dan banyak teman-temannya yang sigap untuk membantu pada saat Putri mencari kursi roda Pak Seth. Dan itu menjadi testimoni tersendiri bagi Putri bahwasanya sekolah kita selain sekolah ramah anak, sekolah kita juga menjadi sekolah ramah disabilitas. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi pada siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya ini Bapak Ibu, kemarin ada beberapa siswa yang menanyakan ke saya tentang budaya positif kayak gini. Ini sebenarnya adalah bukan usulan saya Bapak Ibu, ini adalah usulnya Pak Azizen sama Kang Hari dan didukung sama Bu Nini. Jadi saya hanya atau kami di manajerial terus izin ke Bapak Kepala Sekolah hanya menyampaikan saja bahwasanya ini adalah budaya positif kita Bapak Ibu, budaya positif SMA 10. Kemarin kita menggunakan baju pahlawan dan ini satu-satunya di Kota Tasik untuk level SMA, SMK atau dikasih di 12. Kemarin Pak Agus sampai kagum dengan sekolah kita. Ini sampai ada ide kayak gini gitu. Karena biasanya kita itu cuma memakai ribbon terus sebelahnya gambar kita, pakai gambarnya pahlawan siapa, setelah itu kayak gini. Tapi kita benar-benar mengaplikasikan, mengimplementasikan ke kita sendiri. Terus habis itu kita menyampaikan ke siswa-siswi kita bahwasanya kecintaan terhadap pahlawan atau kekaguman kita terhadap pahlawan-pahlawan Indonesia itu harus benar-benar diterapkan Bapak Ibu. Dan ternyata kemarin setelah dievaluasi, kemarin benar-benar sangat sukses Bapak Ibu. Bu Nini, makasih ya Bu Nini. Dan kemarin kostum yang paling heboh tentu saja adalah Bu Mina. Bu Mina saya. Karena Oke Bu Mina.
budaya positif kita, pokoknya bagaimana kita membentuk sistem. Tadi kemarin saya berdiskusi sama Bapak pengawas Pak Dedi, Mas Ari, sebelum nanti misalkan Bapak Kepala misalkan ada tugas penempatan yang baru, yuk kita benar-benar bangun sistem diskutas gitu. Kalau perlu diisokan ya Pak, jadi diisokan benar-benar nanti kalau misalkan ada kepala sekolah baru ke kita, jadi bukan kita yang sudah kita bukan mengikuti kepala sekolah yang baru atau kita bisa mengikuti kepala sekolah yang baru, tapi kepala sekolah yang baru nanti mengikuti alur kita Bapak Ibu, karena kebiasaan sistem kita sudah terbentuk. Misalkan hari pahlawan nanti kita tetap menggunakan ini. Sebentar lagi hari guru Bapak Ibu, hari guru nasional tanggal 25, nanti siap-siap kita benar-benar dibuat atau membuat acara yang meriah, karena itu benar-benar hajat kita. Dan kemarin kita tidak menggunakan korpri tapi diwakili sama siswa Bapak Ibu, karena kemarin ada siswa yang memakai baju korpri dan baju abdi negara Bapak Ibu. Mesti alat dulu, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, yang saya pelajari ternyata dari awal seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ternyata kita sebagai seorang guru itu ibaratnya kita sebagai seorang petani, yaitu menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, terus memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur dan mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jujur Bapak Ibu, kalau misalkan saya setiap kali vikon seperti Kang Ahmad di PTG, saya selalu pamer dengan program Sekutas Bapak Ibu. Pokoknya saya selalu pamer ya, gimana caranya pamer Sekutas. Misalkan ada pembangunan baru atau program baru atau kemarin kita cosplay itu dengan pahlawan, saya pamerkan di grup penggerak, karena memang sudah saatnya kita kalau kata misalkan fasilitator PTG juga sebenarnya sama. Kalau misalkan itu memberikan suatu hal yang positif, apa salahnya misalkan itu dipamerkan atau diperlihatkan kepada sekolah-sekolah yang lain. Bahwasanya di Sekutas tanpa kita sadari Bapak Ibu bahwa hanya Sekutas kemarin hari Rabu Bapak Ibu. Hari Rabu saya diwawancari sama sama pihak distrik tentang kecamatan itu, dan ternyata di Sekutas hanya satu-satunya sekolah di KJD 12 yang kita untuk level SMA itu yang kita berbasis vokasi yang berkaitan dengan PLK. Jadi dulu waktu pas saya atau kita sekalian Bapak Ibu ngajar di SMA, ya semua siswa SMA itu harusnya adalah kuliah. Tapi ternyata tanpa disadari karena kondisi kita, kondisi Sekutas itu rata-rata siswanya itu 50% lebih itu adalah mereka harus bekerja, makanya kita fasilitasi di situ. Dan itu hanya SMA 10 Bapak Ibu, hanya sekolah kita. Tapi ternyata itu sesuai dengan pemikiran dari KHD. Ternyata kita hanya cukup menuntut saja Bapak Ibu. Anak yang dia dari awal hanya ingin bekerja dan dia kata Bundina, Bumina, Bu Tita, Bu Titi pada saat wawancara anak-anak kita, wawancara kelas 10, 11, 12, kata Bu Mina itu, Mas Ari, anak-anak kita itu, anak-anak kita sih itu anak-anak Sekutas itu jangankan bercita-cita, bermimpi saja mereka takut ya umumnya, karena orang tuanya tidak mendukung, segalanya tidak mendukung dan sebagainya. Anak-anaknya mau bercita-cita seperti apa, bermimpi seperti apa, sementara kondisi ekonominya mereka seperti itu. Dan akhirnya kita arahkan ke PLK Bapak Ibu, dan ternyata Bapak Ibu kita kompak untuk membuat program ini, dan alhamdulillah tahun ini kita program PLK sangat sukses, dan sekarang kita sudah anak-anak itu sudah belajar di rumah batik. Jadi itu menjadi salah satu fokus kita, kriteria kita Bapak Ibu, bahwasanya anak yang bekerja pun di Sekutas kita rawat. Dan Bapak Ibu terima kasih karena sudah kompak mengerti kondisi. Kalau misalkan ngajar di 12 IPS 3, siswanya tinggal 9 orang kata Bu Tita, atau IPS 2 juga sama ya, 4. Karena kemarin waktu pas diskusi sama sekolah yang lain,
Mas Ari, ini penilaiannya gimana kalau misalkan anak-anak yang vokasi dan sebagainya itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru terkait dengan PLK. Terus Bapak Ibu, ini yang tujuan pendidikan yaitu sebagai seorang guru kita harus dapat menuntut segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Dari anggota masyarakat pendidikan harus berpihak pada murid. Bapak Ibu, pada saat siswa-siswi kita kemarin mereka bisa menjahit kolor celana sama baju, mereka sangat senang banget, dan itu ternyata itu sesuai dengan prinsip yang ini Bapak Ibu. Segala hal ternyata sudah kita laksanakan, kita lakukan di Stukas. Jadi semua hal itu kita sudah menuntut anak-anak kita untuk menuntut mereka mencapai cita-citanya. Yang salah satunya lewat BLK. Terus yang lainnya kemarin tim BK juga hubungi CS itu pada saat memfasilitasi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu melalui strategi yang luar biasa yang akhirnya kita pun juga lebih baik dari beberapa SMA yang lain di Kota Tasik untuk tingkat keterima di perguruan tinggi negeri. Jadi banyak strategi Bapak Ibu. Terus ini yang kemarin kita kerjakan Bapak Ibu, yang kaitannya dengan pupuk kompos yang buat Yulis, Putin, Mami Yulis, itu yang kemarin kaitannya dengan ini yang sering diskusi sama Pak Usep juga, karena ini kaitannya dengan proyek P5 kita Bapak Ibu. Proyek P5 kita karena diawali dari bagaimana anak-anak kita berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pokoknya yang haminya kayak gini Bapak Ibu sekarang. Kalau dulu di Kultimas kita ada 4C, critical thinking, kolaboratif, komunikasi sama critical thinking, kolaboratif, sama komunikasi, ya komunikasi. Jadi tapi kalau sekarang ini sekarang pada intinya ini, kalau misalkan kita kaitan dengan kurikulum merdeka yang berawal dari beriman dan bertakwa, mandiri, kritis, kebinaan global sama kreatif. Makanya kemarin waktu pas ada beberapa anak-anak siswa yang nanya, Pak Ali saya nggak punya baju pahlawan gini. Jadi pada intinya bukan karena baju pahlawannya, tapi karena bagaimana kita kreatif untuk kita cosplay diri kita. Sesederhana pun kayak kemarin Bakung memakai kaos, terus itu sudah seperti sisi amanat ya. Jadi bagaimana kita berkreativitas yang kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Terus lanjut Bapak Ibu, lewat. Ini yang kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya saya juga sering sama kayak Mister sama Bapak Ibu guru yang lain yang terkadang kita itu harus emosi Bapak Ibu, harus emosi menggiring anak-anak kita. Tapi kalau misalkan ada kebablasan ya jurus terakhir adalah melalui suatu ketegasan. Tapi ternyata siswa-siswi kita ternyata bagaimana teori kontrol sama responnya, bagaimana kita realitas kebutuhan kita sama tapi kebutuhan anak itu berbeda-beda. Saya pernah nge-share di grup family Bapak Ibu yang kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau itu di PPB juga sama dapat kayaknya di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemarin pada saat kita ada kaitannya dengan matrikulasi matematika sama bahasa Inggris, itu kerasa banget Bapak Ibu, itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena anak yang sudah mampu, bukan anak yang pintar Bapak Ibu ya, pinternya nanti waktunya berbeda. Tapi anak yang sudah mampu terlebih dahulu, mereka memfasilitasi pada anak yang belum paham. Itu nanti itu saling ketergantungan seperti itu membentuk suatu pembelajaran diferensiasi. Saya juga kalau misalkan di kelas kita membutuhkan beberapa orang Bapak Ibu, beberapa siswa yang ternyata harus bisa menjadi tutor sebaya kepada siswa-siswi yang lain karena itu kaitannya dengan realitas kebutuhan masing-masing siswa itu berbeda. Terus yang kaitannya dengan yang lain Bapak Ibu, semua orang itu melihat yang sama tapi ternyata gambarnya berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar kebutuhan yang sama dengan kita, tapi kita tentunya berbeda Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu guru pasti memiliki cara-cara yang keren untuk bagaimana mengajar di kelas. Guru IPA, guru IPS, ada yang pernah
menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, misalkan sosiologi itu adalah pelajaran yang gampang, yang mudah. Tapi kalau misalkan diajar sama Bapak apa itu lulusan yang tidak pas, terkadang akan menjadi pelajaran yang membosankan. Sama seperti matematika misalkan atau TIK misalkan Bapak Ibu sekalian bisa Word dan sebagainya, tapi pada saat ngajar TIK tentunya itu akan jadi penyampaian yang mungkin membosankan bagi anak karena kita bukan lulusan dari atau ahli dari TIK Bapak Ibu, dan di sini tentunya Pak Ustadz sama Kang Widi dan sebagainya tentunya lebih memahami bagaimana cara mengajar TIK yang keren dan baik dan benar. Jadi masing-masing dari kita Bapak Ibu tentunya memiliki cara tersendiri sesuai dengan bidang kita, tentunya seperti itu Bapak Ibu. Dan orang yang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya kita sendiri Bapak Ibu yang mengontrol diri kita untuk belajar dan kita untuk bersungguh-sungguh. Terus saya bisa mengontrol orang lain, ternyata juga enggak sih, kita tidak bisa Bapak Ibu mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi ternyata kolaborasi yang paling penting Bapak Ibu. Terasa sekali di SMA 10 Bapak Ibu guru, tata usaha dan sebagainya selalu mengerti dengan kondisi sekolah, dan itu yang menjadikan benar-benar sekolah kita itu menjadi bahan pembicaraan yang positif Bapak Ibu bagi sekolah-sekolah yang lain. Contohnya SMA 9 Bapak Ibu. SMA 9 itu yang dulu kita beberapa kali kita itu pada saat PBDB itu kita Pak Asep nongkrong di depan SMA 9 untuk mencari siswa yang tidak terima di SMA 9. Tapi pada saat kemarin PPDB, Pak Usep melaporkan ke tim PPDB di tahap kedua itu SMA 9 P1-nya atau pilihan satunya itu tidak terpenuhi kuotanya Bapak Ibu. SMA 3 juga sama. SMA 10 di tahap kedua pilihan satunya itu sangat membludak Bapak Ibu. Jadi salah satu indikator kesuksesan sekolah itu salah satunya adalah bagaimana jumlah pendaftar di PPDB atau bagaimana kita itu antusias di PPDB itu sangat banyak, dan itu membuktikan bahwa SMA 10 itu sudah sangat diminati. Tahun kemarin 2021 ingat sekali Bapak Ibu, kita sampai sering Zoom. Setiap Bapak Ibu guru di sini harus membawa 2 siswa semater, pasti Bapak Ibu pasti ingat. Itu sampai saya juga masih ini apa sih Mas Hari, 2 siswa. Kan hari sampai bawa siswa dari Bandung, terus ada juga yang Bapak Ibu bawa siswa dari Garut. Karena jujur Bapak Ibu, kalau misalkan dibuka lebih gamblang, sekolah kita sekolah gratis, SPP gratis, uang gedung gratis, semuanya gratis. Kita tidak dipungkiri pendapatan kita hanya dari uang bos Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau uang bosnya besar, salah satunya harus siswanya juga harus banyak. Karena tetangga-tetangga di sini, maksudnya tetangga-tetangga kita di sini di kampung di sini, nilai jual SMA 10 pada saat orang tua kesini adalah sekolah gratis. Jadi terkenal pamornya SMA 10 itu sekolah gratis tapi dengan fasilitas yang luar biasa. Jadi pada saat kemarin nge-share lapangan itu Bapak Ibu, salah satu fasilitas yang disukai anak-anak itu adalah pelajaran olahraga. Jadi kalau misalnya lapangannya bagus, tentunya banyak siswa atau banyak calon siswa yang nantinya ke SMA 10. Tapi ternyata tetangga sebelah kita Bapak Ibu di SMP 14 itu meyakinkannya harus luar biasa Pak Asep. Dari 380 siswa ke 390 siswa, rata-rata hanya 100 saja Bapak Ibu yang daftar ke Skuntas. Yang lainnya ternyata belum diarahkan atau belum disadarkan untuk mendaftar ke kita. Padahal kita sudah memiliki strategi jalur gerbong kereta, misalkan dari SD Mangkubumi atau SD di Kecamatan Mangkubumi langsung didaftarkan ke SMP 14, dari SMP 14 nggak usah daftar, nggak usah apa-apa, udah langsung auto ke SMA 10 pengennya kayak gitu. Tapi ternyata ada beberapa pihak tertentu yang tidak setuju dengan itu. Bahkan pendidikan gratis di SMA 10, PPDB gratis di SMA 10 itu kemarin kita ada yang memprotes Bapak Ibu, salah satu panitia di tetangga kita, karena itu berkaitan dengan pengurangan finansial katanya itu. Padahal kita jor-joran sekolah gratis, tapi ternyata ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan sekolah gratis. Kaitannya dengan
pendapatan di PPDB. Disiplin positif Bapak Ibu, kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita, siswa-siswi kita bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Tapi tentunya itu kita mulai dari kita Bapak Ibu, dari kita memberikan suatu contoh atau saya selalu belajar untuk bisa menjadi ingat sosok tulodo Bapak Ibu bagi siswa-siswi kita, yaitu bagaimana kita selalu berpenampilan rapi dan menarik pada saat kita masuk ke kelas. Dan selanjutnya para guru atau kita Bapak Ibu guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak itu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Jadi Mbah Maimun itu pernah menyampaikan almarhum bahwa yang paling mendidik adalah hiburan kita sebagai guru itu adalah mengajar Bapak Ibu, dan praktik baik yang paling menarik bagi seorang guru adalah mendidik. Jadi bagaimana kita selalu mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita untuk zero sampah juga Bapak Ibu di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, Diajar di Matron menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana kita mengajarkan bukan merdeka yang anak-anak itu bebas belajar masuk jam berapa dan keluar jam berapa, tapi bagaimana kita menanamkan anak-anak kita bahwa disiplin sangat penting. Hari ini di Yasinan, setelah selesai Yasinan tadi Mister memberikan peringatan bagi anak-anak kita yang datang lewat jalur tol Bapak Ibu, jalur tol sebelah sana. Jadi itu yang membuat kita itu memberikan suatu disiplin, yaitu bagaimana anak-anak kita itu memiliki disiplin internal atas dasar kemampuan atau kemampuan mereka. Jadi kita mudah-mudahan kita selalu menjadi Bapak Ibu guru yang selalu bisa memberikan motivasi Bapak Ibu sebelum KP dimulai Bapak Ibu, atau 5 menit atau 10 menit kita memberikan motivasi pada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu memiliki jiwa dari iblisnya atau dari dalamnya untuk menyadari bahwa pentingnya menghargai waktu. Motivasi pada kelompok manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, itu hukuman karena mereka disiplin itu karena mereka takut dihukum Bapak Ibu. Untuk yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang paling di atas. Atau misalkan kita setelah sukses untuk memberikan motivasi ke anak-anak kita Bapak Ibu, itu yang ketiga yaitu mereka menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Karena pada saat kami memberikan suatu motivasi ke anak-anak yang PLK Bapak Ibu, anak-anak vokasi itu, nanti kalau misalkan kalian kerja itu 5 menit saja telat itu sudah dikasih SP itu. Atau pada saat kita sepuntas ada perpanggilan ke PT Theodor itu, ternyata dari jam sekian, dari jam 7 sampai jam 2 itu pekerja di sana itu benar-benar dipres itu Bapak Ibu, benar-benar dipres itu. Dan pada saat di sana ada salah satu karyawan yang benar-benar dibentak-bentak, dimarah-marahin di depan karyawan yang lainnya. Jadi seluas berapa hektar? 1 hektar itu benar-benar gedung Bapak Ibu, dan di situ anak-anak memang harus diajari disiplin dari sekarang. Terus ini yang paling baru Bapak Ibu, ternyata pada saat anak-anak itu salah Bapak Ibu, salah, tapi ternyata kita ada baiknya kita memanggil siswa itu dan kita memotivasi anak itu untuk bisa mencari solusinya sendiri. Kemarin saya sudah share ke video bulanan saya Bapak Ibu di grup ASN yang kaitannya dengan video bermasalah siswa yang bintangnya itu Wahid. Kalau Wahid itu implementasi video dari restitusi. Jadi pada saat anak itu telat, terus bagaimana dia dipanggil, terus dia membuat suatu kesepakatan dengan kita. Jadi kalau misalkan tenaga kita itu akan habis kalau misalkan kita sering marah-marah Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan anak kita atau anak-anak kita itu diajak untuk mereka itu menyadari akan kesalahannya, mereka akan membuat suatu kesepakatan kelas. Kalau misalkan mereka itu akhirnya mereka itu akan keluar dari sini karena mereka sudah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu atau kesepakatan dari dirinya terlebih dahulu pada kita. Ini yang kaitannya dengan itu Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu misalkan anak telat, ya berarti mereka itu
harus dihukum atau misalkan tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, karena mereka misalkan anak-anak kita hukum, misalkan anak hukum itu biasanya sampai dia lulus pun mereka masih ingat Bapak Ibu. Saya pernah menghukum Rahmi Bapak Ibu. Rahmi itu anak kelas 12 IPS 1 pernah saya hukum, tapi setelah itu 4 kali pelajaran sosiologi dia tidak datang ke saya. Dia bolos ke saya karena saya terlalu over marah-marah ke Rahmi Bapak Ibu, anak-anak situ. Yang keempat, minggu keempat dia datang ke sekolah, dia bawa bapak ibunya untuk memprotes ke saya karena saya terlalu over marah-marahnya waktu itu. Dan itu memang saya sadari Bapak Ibu bahwasanya kalau misalkan Farel anak saya misalkan dibentak-bentak seperti itu keluar dari gurunya, tentunya kita juga nggak terima Bapak Ibu. Maksudnya kalau kita marah secara marah dalam batas wajar sih nggak masalah. Tapi pada saat kita marah menghukum dengan tahap yang luar biasa, yang over, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi anak dan itu menjadi trauma tersendiri. Membekas itu Ibu. Ibu saya kelas 2 SD pernah dipulangkan sama guru saya, wali kelas saya. Saya sekarang sudah usia 28 tahun Bu Mas. Saya sekarang usia 28 tahun. Itu bekas lama Bu Mas. Saya kelas 2 SD Bapak Ibu umur 8 tahun. Sekarang saya sudah 28 tahun. Saya mau bekas Bapak Ibu, benar-benar mau bekas. Guru yang menghukum saya, memulangkan saya waktu itu, sampai sekarang saya pun nggak enak hati sampai sekarang. Itu mau bekas Bapak Ibu. Jadi tapi kan menghukumnya over bahasa. Kalau kita kan menghukumnya masih batas wajar. Yang penting mohon maaf Bapak Ibu, kita jangan sampai kebablasannya pada saat kita menghukum anak itu mengeluarkan kata-kata yang kebablasan Bapak Ibu. Jadi jadi anak-anak kita nanti tentunya akan menjadi bekas. Tapi ternyata ada solusi tersendiri Bapak Ibu, yaitu restitusi. Nanti ada videonya sedikit sebelum selesai, yaitu bagaimana korban mendapatkan ganti dan murid akan mendapatkan suatu penguatan. Terus dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ternyata kalau misalkan kita sering memberikan penghargaan di kelas, memberikan hadiah di kelas, ternyata anak-anak ternyata malah jadi ketagihan. Kalau misalkan nanti nggak dikasih hadiah, nanti nggak mau untuk melakukan itu dan pembelajaran menjadi tidak menarik. Jadi dulu saya sempat tertarik tuh, misalkan apa-apa kita kasih hadiah, tapi ternyata anak-anak kalau misalkan, oh ini nggak ada hadiahnya, nanti ada yang membanding-bandingkan dengan bapak ibu guru yang lain, oh ini bapak ini nggak ngasih hadiah nih, nanti kelasnya jadi nggak menarik. Materai ya. Ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, biar saya nggak capek di kelas, di 10.1, 10.2, 10.3, 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3, setiap anak saya minta mereka untuk membuat kesepakatan kelas yang ditulis di halaman pertama di bukunya. Jadi saya nggak intinya mengurangi marah-marah Bapak Ibu biar nggak terlalu cepat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi mereka sendiri yang membuat kesepakatannya, kemauannya seperti apa di kelas Bapak Ibu, dan kita hanya memfasilitasi, dan itu tanda tangan mereka karena itu mereka kemauannya sendiri. Kalau misalkan mereka melanggar itu berarti nilainya adalah di bawah KKM. Kalau misalkan dan sebagainya berarti mereka harus keluar dari sekolah ini atau mereka naik usir. Itu kita tidak harus capai Bapak Ibu karena kita berpedoman pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena kebutuhan dasar kita Bapak Ibu itu kebutuhan dasar tentang hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan Bapak Ibu. Karena setiap orang membutuhkan kesenangan. Restitusi juga sama Bapak Ibu seperti ini. Dan misalkan ini ada kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, teman kita sebagai teman Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu banyak yang memposisikan sebagai seorang teman dari siswa-siswi kita Bapak Ibu. Dan terakhir kita bagaimana kita mengontrol diri kita untuk menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita atau siswa-siswi kita, bagaimana mereka mencari solusinya dari suatu kesalahannya. Ini yang lagi update Bapak Ibu viral di
apa itu Kemdikbud itu kaitannya dengan segitiga restitusi. Maksudnya apabila anak itu dia salah atau melakukan kesalahan, itu mereka harus dipanggil, tapi anak itu kita jadikan proses pendewasaan bagi anak-anak kita Bapak Ibu, karena mereka harus menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan mereka harus bisa mencari solusinya. Jadi bukan kita yang mencari solusinya, kita hanya sebagai fasilitator untuk misalkan nanti anak-anak kita mereka tentunya memiliki suatu pilihan untuk yang kaitannya dengan menyelesaikan masalahnya sendiri, karena setiap orang, setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu, yang berbeda-beda. Salah satu contohnya ini salah satu contoh yang telat oleh anak salah satu siswa simulasi. Ini yang mungkin saya lakukan dulu atau Bapak Ibu lakukan. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Sepertinya kita pernah ngomong kayak ini. Pada saat anak-anak kita, siswa-siswi kita mau ngomong, langsung kita potong. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Mister ya? Bicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi itu adalah murid cenderung akan melakukan bahkan melanggar. Ini yang kedua Bapak Ibu, yang posisi pembuat merasa bersalah, sama siswanya telah tapi dengan cara yang membuat bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus? Jadi si anak ini dibuat seolah-olah merasa bersalah kalau itu merasa bersalah. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu berbapak kepala sekolah. Sana cepat. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, kata-kata yang dan memandang dulu anaknya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika perlu mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman Bapak Ibu. Kalau istilah ya, ya. Naren,
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Tiap hari terlambat. Ini bilang saya. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ya sudah sana ke sekolah. Begitu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dua lagi Bapak Ibu. Kalau ini posisi pemantau sama dengan Arif. Bapak Ibu yang nanti piket ya. Orang Indonesia, masih Indonesia. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi Bapak Ibu yang posisi manajer yang diharapkan. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu. Ini yang restitusi Bapak Ibu, bagaimana kita menanyakan kepada siswa-siswi kita. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik,
posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Saya butuh satu jawaban Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang dari 5 tadi. Bu Ning, Bu Rindri. Dari pengalamannya Bapak Ibu. Pak Ahmad. Dari 5 tadi. Kira-kira yang cocok buat sekolah kita, Bapak Ibu, yang cocok buat sekitas, mengamati yang Komunikasi saya tidak dengan emosional kan yang keempat itu yang mengontrol. Nah, itu sepertinya. karena kalau misalkan biasanya di kelas Bapak Ibu, kalau sama sih Bapak Ibu, itu kalau saya sih dulu sering marah-marah Bu sama saya dulu, apalagi sebelum Farel masuk sekolah itu sering saya marah-marah Bapak Ibu ke kelas. Tapi ternyata setelah Farel sekolah, saya berusaha untuk bagaimana lebih lunak pada anak-anak Bapak Ibu, karena realis nanti sama Pak. Kalau misalkan alkalin nggak besar, kayaknya nanti akan lebih sabar ya. Jadi bagaimana kita memberikan suatu kontrol diri, Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita itu mereka diberikan suatu tanggung jawab, dan bagaimana kita berusaha menjadi seorang manajer untuk anak-anak yang melanggar tata tertib, untuk bagaimana mereka itu menjadi seseorang yang apa itu menyadari akan kesalahannya dan bisa memanage waktu. Kita sharing sama anak ya, kita pulang dari sekolah gitu. Kita sharing sama anak di rumah. Oh iya, iya. Sama anak, kita sharing ke ibunya, sama ibunya ini kan. Di sekolah. Mas Tommy? Tujuh menit lagi Pak Ibu, jam 11. Mbak Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas, karena ditunjuk jadi rasanya nggak mau diem aja gitu. Nanti sudah dikasih voucher pingin ke kantin, tapi karena ditunjuk sama Mas Ari, apa boleh buat? Kalau menurut saya itu yang kelima posisi itu bisa yang kasih sayang, dan yang terakhir itu bisa dipakai. Yang pertama, jadi gimana karakter anak kalau anaknya berulang kali, masa terus yang kasih sayang itu gitu. Jadi menurut saya itu gimana kita menjumpai karakter anaknya dulu gitu. Ada yang anak, jadi tetap kita lihat karakter anak gitu ya Mas ya. Tidak semua posisi yang tadi yang kasih sayang itu yang sebagai teman, tidak semua yang bisa diterapkan ke semua anak yang sebagai teman gitu. Atau bisa saja yang terakhir, kalau saya sebagai teman, dan yang terakhir itu yang saya pilih gitu. Yang sebagai teman dan yang manajer gitu. Oke. Ya. Oke, makasih Bu Rini. Kalau yang berulang kali terus kesiangan, maka pakai posisi yang 5, yang manajer itu. Kalau yang awal mah mending sebagai teman saja. Saya gini-gini keras, tapi ke teman mah ke mah penuh dengan kasih sayang. Terima kasih. Oke. Tadi gimana? Masih hanya pesan kedua. Aduh.
SMA mah jangan selalu memberi hadiah. Contohnya bu guru saja, bu guru ini mau menjawab itu karena ini voucher 2. Kan dengan satu keluarga kita memberikan contoh ya berarti ya. Tadi Bu Lili memberikan contoh yang tadi vouchernya harus 2 berarti. Oke, Tapi menurut saya juga liwat itu bagus. sekali 2 kali ya Bu. Ya, Sekali sekali-kali itu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Asep? Ada gambaran aja sedikit. Ini Ibu Sukma betul sekali. Kita harus lihat situasi kondisi anak karena saya sering menemukan anak mungkin kalau keadaannya error mungkin terlalu banyak main game atau ada sesuatu hal kurang tidur ini sulit untuk diajak mungkin untuk tahapan awal ya itu sulit untuk dijadikan teman dan kadang-kadang kalau anak punya permasalahan contohnya mungkin game yang berlebihan atau mungkin tanda kutip pada hal-hal yang mengkonsumsi sesuatu itu daya emosionalnya memang tinggi jadi memang harus ada bangga sekali tadi yang Mbak Ali tayangkan sangat luar biasa itu juga untuk pembelajaran saya juga karena kadang-kadang kita kalau menghadapi anak yang dijadikan teman nggak bisa dibaikin mungkin juga dia karena kondisi error ya, jiwanya mentalnya terganggu memang itu ada kehususan untuk penanganannya tidak kadang-kadang bapak ibu guru lelah kadang membisik terus memanggil terus tapi anak masih bersikap istilahnya karena apa? Karena error dari jiwa anak itu jadi memang kadang-kadang kalau kita kelelahan emosi juga betul kata Bu Zukma kita tidak bisa lihat situasi kondisi aja tapi saya sangat setuju Pak Ali sangat luar biasa itu contoh-contoh yang untuk kesabaran dan perbuatan kita tapi Bapak Ibu itu juga kita harus betul-betul bukan berarti kita tidak boleh marah ya marah dalam arti ini marah yang sifatnya mendidik hanya betul kata yang tadi ditanya dan Pak Ali asal jangan mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata mungkin binatang dari mulut kita atau bahasa-bahasa yang tidak baik tidak menjadikan contoh buat anak-anak contohnya anak yang mungkin ada agresivitasnya ke guru ya mungkin tidak istilahnya mungkin tidak sopan berlebihan lah itu sampai tapi mudah-mudahan untuk saat ini saya belum melihat ya untuk kalau dulu luar biasa ya guru aja diserang ya guru aja diancam memang situasi kondisi berbeda jadi untuk pengalaman yang sudah itu mungkin beda ya dari dulu dan sekarang terus selanjutnya juga yang mungkin anak yang punya penanganan khusus seperti ada beberapa sekarang yang sudah dikunjungi tetap tidak berubah masih orang tuanya sendiri ini kewalahan malah tidak sanggup yang malahan dia sudah keliling ke pesantren ke kiai-kiai tapi anak tetap malah ketawa sendiri terus marah ke orang tua itu kayak bukan dengan orang tua nah ini masukan dari orang tua ini saya bicara begini karena tingkat emosional anak tidak bisa dikontrol karena dia selalu menggunakan gadget atau mungkin hidup di kamar sendiri jadi tingkat emosinya tinggi meskipun hanya dipicu hal-hal yang kecil nah itu mungkin untuk gambaran yang ditemukan saat ini untuk dari kelas 3 lah mungkin ya dan saya berharap ini juga kita memang harus waspada juga kan kalau dia terpicu juga emosinya bisa meledak-ledak itu aja mungkin gambaran sedikit betul kata Bu Sukma kita harus ada tahap 1, 2 dan 3 kita tidak boleh begitu aja datang misalnya sayang tapi tergantung anaknya juga gitu betul Bu Sukma terima kasih itu nah itu aja mungkin gambaran dari saya sedikit tambahannya karena saya sering terjun juga untuk mengenal dan mengenali anak ya. Tapi saya saat ini sangat luar biasa Bapak Ibu guru dengan penuh kasih sayang menghadapi anak tapi saya mohon Bapak Ibu guru anak yang gondrong anak yang tidak dimasukkan bajunya anak yang pakai sandal kecuali alasannya luka
itu juga ditegur aja dengan baik. Jangan aku takut dibenci oleh anak, aku tidak disukai oleh anak. Itu mohon itu untuk masalah sholat juga ya. Itu mungkin tidak teknik peneguran saja, karena saya negur masalah pakaian tidak dimasukkan rambutnya gondrong. Itu sebenarnya punya saya sebelum jadi guru ya, kalau bekerja melamar pekerjaan, nah itu saya sampaikan ke siswa tujuannya untuk membiasakan diri bahwa kalau melamar pekerjaan itu yang dinilai itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi anak akan paham, tidak sakit hati. Karena kadang-kadang anak dicukuran, istilah masukkan bajunya, suruh rapi, itu kadang sakit hati, ditegur seperti itu juga. Tapi kalau kita jelaskan manfaat dari kita biasa rapi, nanti kalau melamar pekerjaan apalagi kelas 3, terus bahasa yang baik, attitude yang baik, ya, yang sopan, itu akan bermanfaat buat dirinya sendiri. Itu mungkin kita perlu tambahkan, kita negur itu alasannya apa. Nah itu juga saya lakukan. Jadi ada anak yang dadanya dibuka kancingnya, terus ada anak yang pakai pakaian yang ketat karena biar kelihatan gagah badannya. Nah itu juga ada kalau di kantin dikeluarkan ya. Terus rambutnya juga keren lah gitu. Itu juga perlu ada ya istilah pembinaan dari semua pihak dengan cara ya. Kadang-kadang kita kayak gitu. Itu aja mungkin gambaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep dan Bu Ririn buat itu untuk masukannya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita melihat situasi kondisi pada saat kita menangani anak-anak kita yang melanggar aturan sekolah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu ditunggu Bapak Ibu. Karena kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan, selalu ditunggu kehadiran kita oleh siswa-siswi kita di kelas. Karena siswa-siswi kita tentunya menjadi hiburan kita Bapak Ibu di sekolah pada saat kita itu mengajar dengan berbagai strategi atau metode pembelajaran yang luar biasa. Tentunya pada saat kita banyak senyum, banyak menghargai siswa-siswi kita, banyak memberikan apresiasi pada siswa-siswi kita, tentunya itu akan menjadi bekasan atau membekas yang positif tersendiri bagi anak-anak kita Bapak Ibu, yang tentunya siswa-siswi kita selalu bisa menjadi teman, bisa menjadi siswa dahulu dan sebagainya. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk nanti kedepannya saya akan beberapa kali untuk membagikan share yang kaitannya dengan beberapa hal, beberapa materi yang saya dapat Bapak Ibu dari apa yang saya pelajari di guru penggerak atau materi-materi guru penggerak. Tentunya ini hanya sekedar saya membagikan materi Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu yang lebih menguasai, lebih memahami kondisi lapangan, lebih berpengalaman dalam memahami kondisi siswa dan sebagainya. Dan ini hanya sekedar teknis yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk nanti pembelajaran di kelas ataupun nanti di lapangan. Tentunya kita bersama-sama Bapak Ibu untuk kita itu selalu memberikan pelayanan yang baik, yang terbaik bagi putra putri kita, dan mewujudkan SMA 10 yang ramah akan anak atau sekolah ramah anak dan ramah terhadap disabilitas Bapak Ibu. Karena ada siswa kita pun anaknya Bu Bia ya, Putri 10-7 itu kemarin ada Monef Pak Asep dari distrik nanyakan di sini ada yang disabilitas nggak gitu. Ada Putri, dan layanannya gimana? Setelah saya nanya ke ibunya Putri, Bu Bia, jawabannya ibunya Putri pada saat nanya ke Putri, Putri gimana kamu di SMA 10? Kata Putri, dulu waktu di SMP Putri sering nangis Bapak Ibu. Setiap kali pulang sekolah itu sampai ke kelas 9 Putri itu sering nangis. Tapi setelah di Seputas, setelah di SMA 10 katanya Putri mendapatkan perlakuan yang baik dari teman-temannya ya. Dan banyak teman-temannya yang siap sigap untuk membantu pada saat Putri mencari kursi roda Pak Asep. Dan itu menjadi testimoni tersendiri bagi Putri bahwasanya sekolah kita selain sekolah ramah anak, sekolah kita juga menjadi sekolah ramah disabilitas. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi pada siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu, dan tentunya untuk dari ilmu, pengalaman dan juga pembelajaran, strategi pembelajaran yang luar biasa tentunya Bapak Ibu lebih menguasai, dan hanya saya masih
masih sekedar belajar Bapak Ibu untuk kaitannya dengan teknis yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak Ibu dan bila topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk hari ini ada 2 voucher, nanti setelah Jumatan ada voucher lagi. Mau menjawab itu karena ingin voucher 2. Pembelajaran saya juga karena kadang-kadang kita kalau menghadapi anak yang dijadikan teman nggak bisa dibaikin, mungkin juga dia karena kondisi error ya, jiwanya mentalnya terganggu, memang itu ada kehususan untuk penanganannya. Tidak, kadang-kadang bapak ibu guru lelah karena membisik terus memanggil terus, tapi anak masih bersikap istilahnya karena apa? Karena error dari jiwa anak itu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita kelelahan emosi juga betul kata Bu Sukma, kita tidak bisa lihat situasi kondisi aja. Tapi saya sangat setuju Pak Ari, sangat luar biasa itu contoh-contoh yang untuk kesabaran dan kelembutan kita. Tapi Bapak Ibu, itu juga kita harus betul-betul, bukan berarti kita tidak boleh marah ya. Marah dalam arti ini marah yang sifatnya mendidik. Hanya betul kata yang tadi ditekankan Pak Ari, asal jangan mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata mungkin binatang dari mulut kita atau bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak menjadikan contoh buat anak-anak. Contohnya anak yang mungkin ada agresivitasnya ke guru ya, mungkin ketidak istilahnya mungkin tidak sopannya berlebihan lah itu sampai. Tapi mudah-mudahan untuk saat ini saya belum melihat ya untuk kalau dulu luar biasa ya, guru aja diserang ya, guru aja diancam, memang situasi kondisi berbeda. Jadi untuk pengalaman yang sudah itu mungkin beda ya dari dulu dan sekarang. Terus selanjutnya juga yang mungkin anak yang punya penanganan khusus, seperti ada beberapa sekarang yang sudah dikunjungi tetap tidak berubah, masih orang tuanya sendiri ini kewalahan, malah tidak sanggup. Yang malahan dia sudah keliling ke pesantren-pesantren, ke kiai-kiai, tapi anak tetap malah ketawa sendiri. Terus marah ke orang tua itu kayak bukan dengan orang tua. Nah ini masukan dari orang tua. Bisa bicara begini karena tingkat emosional anak tidak bisa dikontrol karena dia selalu menggunakan gadget atau mungkin hidup di kamar sendiri. Jadi tingkat emosinya tinggi meskipun hanya dipicu hal-hal yang kecil. Nah itu mungkin untuk gambaran yang ditemukan saat ini untuk dari kelas 3 lah mungkin ya. Dan saya berharap ini juga kita memang harus waspada juga kan, kalau dia terpicu juga emosinya bisa meledak-ledak. Itu aja mungkin gambaran sedikit. Betul kata Bu Sukma, kita harus ada. Mau menjawab itu karena ingin voucher 2.